Shalom teman-teman SLC yang ada di rumah dan yang ada di gereja. Selamat sore. Selamat sore. Selamat datang. Bersyukur kita bisa bersekutu bersama pada hari ini. Bersyukur pada Tuhan, seminggu lagi Tuhan memelihara setiap kita. Teman-teman, di dalam kesibukan seminggu mungkin ada banyak hal yang terjadi. Mari pada hari ini Ko Indra mengajak setiap kita kembali lagi menemukan kekuatan kita di dalam Tuhan. Mari kita datang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Ini bukan tayangan yang untuk menghibur kita, tetapi ini adalah hidup kita yang ingin ditunjukkan apa adanya. Kalau kita sedang hancur, datanglah kepada Tuhan. Kalau kita sedang sukses, kita sedang berhasil, bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ko Indra undang kita semua boleh bangkit berdiri. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini. Kami boleh sekali lagi beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki kesempatan ini. Kami bersyukur kami ada di hadapan-Mu pada sore hari ini. Berkati setiap kami yang ada di rumah dan berkati setiap kami yang ada di tempat ini. Kami rindu Tuhan mengalami Engkau secara pribadi. Kami rindu menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah sore hari ini kami menanggalkan segala beban kami. Segala hal yang mungkin masih kami gumulkan. Dan kami datang dengan mengingat Engkau yang masih memegang kendali atas kehidupan kami. Kami ingin menyembah Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami, berkati setiap pelayan kami pada hari ini. Supaya kami boleh menikmati kemuliaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah pada sore hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan kita. Dialah Allah yang mengutus penebus yaitu Yesus, anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kita. Dan Roh-Nya akan hadir nyata menjamah hati kita di dalam ibadah sore ini. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua. Saat ini kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. teman-teman, di Alkitab dicatat bahwa Tuhan mengatakan, datanglah semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Khotbah beberapa minggu lalu mengingatkan aku bahwa sebenarnya waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, Dia mengundang Petrus untuk datang kepada Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan berjalan menuju kemuliaannya. Mari kita nyanyikan pujian ini, denganmu Tuhan.
Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dengan tetap berdiri, kita masih mau menyerukan nama Tuhan karena Dia adalah Raja kita. Mari kita nyanyikan, serukan namanya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Nyatakan kemuliaan, nyatakan terkalahkan, terhidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, kuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Nyatakan kemuliaan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, kuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, kuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, kuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Teman-teman, saya undang untuk duduk kembali. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kekuatan pada kami
Kamu masih memberikan kesempatan untuk masih ada di sini, untuk memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini ya Bapa, kami merasa bahwa dunia ini khususnya Indonesia sudah sangat buruk ya Tuhan. Kejahatan ada di mana-mana. Manusia di luar sana sakit, penyakit timbul ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa itu semua adalah campur tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk dunia ini ya Tuhan. Kami mohon agar dunia ini bisa dipulihkan kembali ya Bapa. Karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukannya ya Tuhan. Kita nyanyikan pujian Mighty to Save. Biarlah pujian ini bisa menjadi doa bagi kita, supaya hidup kita bisa pulih. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, holder of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So
glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami ya Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan, kami percaya kami memiliki Tuhan yang mampu menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Kami kembali lagi diingatkan lewat pujian bahwa kami memiliki juru selamat yang luar biasa. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Engkau tahu keadaan kami pada hari ini ya Tuhan. Dan sekali lagi kami percaya Tuhan, Engkau akan menyelamatkan kami. Engkau akan menjauhkan kami dari kecelakaan. Engkau akan membawa kami kembali untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia kepadamu ya Tuhan. Sore hari ini ya Tuhan, kami memohon ya Tuhan Engkau berbicara dengan setiap kami. Berikan kami konsentrasi, berikan kami hati yang terbuka kepada firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh kembali dihidupkan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk waktu perenungan ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, sekali lagi selamat hari Sabtu. Bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita kembali akan melanjutkan tema besar kita, yaitu Pick your cross and follow him. Pikulah salibmu dan ikutlah Yesus. Teman-teman, Sabtu ini merupakan bagian terakhir dari tema besar kita. Dan kita hari ini akan merenungkan He rebukes who he love. Dia menegur siapa yang dikasihinya. Teman-teman, kalau kita melihat teguran-teguran yang ada di dalam hidup kita ya. Kita misalnya dapat teguran dari mama papa, kita dapat teguran dari teman kita, atau biasanya paling sering kalau remaja, Ko Indra waktu remaja paling sering itu ditegur oleh mama papa. Nah teman-teman, seringkali Ko Indra menemukan bahwa teguran-teguran orang tua tidak mengenal kita seutuhnya. Misalnya, Ko Indra dulu suka break dance ya, Ko Indra suka break dance. Itu bakatnya Ko Indra. Mama papa mencurigai Ko Indra malas belajar dan tidak konsen belajar karena dance. Padahal dengan dance, Ko Indra bisa semakin semangat belajarnya di sekolah. Waktu itu Ko Indra ditegur ya. Teman-teman, kita menemukan bahwa di usia kita ketika kita masih remaja, kita ditegur orang tua, tidak sepenuhnya mereka mengenal siapa kita. Tetapi berbeda dengan tegurannya Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang menciptakan kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu teman-teman pada sore hari ini datang dengan hati seperti apa, dia tahu. Dia tahu teman-teman saat ini sedang berdosa besar apa, dia tahu. Karena dia adalah Allah yang mengenal kita. Jadi teguran Tuhan berbeda dengan teguran manusia. Ini yang akan jadi poin kita ketika kita merenungkan teguran. Mungkin teman-teman sudah mumet banget ya. Dia menegur aku di rumah udah ditegur semingguan, ini datang ke SLC mau ditegur lagi. Beda teman-teman, teguran Tuhan. Teguran Tuhan itu memiliki unsur relasi dan pengenalan akan hidup kita yang sangat dalam. Teman-teman, Tuhan tahu jumlah bintang yang ada di ruang angkasa sana. Bagaimana mungkin dia tidak tahu keadaan kita? Dia tahu jumlahnya. Ada berapa banyak bintang di sana, Tuhan tahu jumlahnya. Apalagi hidup kita. Teman-teman, jadi unsur teguran Tuhan adalah relasi yang sangat mengenal kita. Karena apa? Dia menciptakan kita, dia mengenal kita, dan dia mengasihi kita. Tegurannya akan membawa kita semakin baik menjadi pertanyaan besar manusia. Bagaimana menjadi manusia yang seutuhnya?
Teman-teman, Tuhan dapat memberikan teguran yang benar dan tepat kepada kita. Lalu bagaimana Tuhan menegur orang yang dikasihinya? Kita akan sama-sama buka dari Matius 16 ayat 21 sampai 27. Ko Indra akan membacakan bagi kita semua. Matius 16 ayat 21 sampai 27. Ko Indra akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Teman-teman, dari bagian ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menegur orang yang dikasihinya. Pertama, teman-teman, Tuhan menyadarkan betapa lemahnya diri kita. Cara Tuhan menegur kita adalah menyadarkan betapa lemahnya diri kita. Teman-teman, teks yang tadi kita sudah baca menunjukkan bahwa Petrus begitu salah dan keliru dalam memahami siapa Yesus sebagai juru selamat. Memang teman-teman, minggu lalu kita sudah mendengar pengakuan dari Petrus. Petrus bilang, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekali lagi itu ada pengakuan dari Petrus. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi teman-teman, Mesias menurut Petrus itu ada yang di atas. Dia berpikir, orang Yahudi itu berpikir, Mesias itu seperti raja yang diyakini pada zaman itu akan mengalahkan bangsa Roma. Karena bangsa Roma pada zaman itu sedang menjajah bangsa Israel. Mereka memikirkan kisah lama. Mereka berharap ada raja, Mesias, yang mengalahkan bangsa Roma dan akan membuat bangsa Israel saja menang melawan Roma. Sedangkan pemikiran Tuhan Yesus tentang Mesias itu berbeda dengan pemikirannya Petrus. Teman-teman, Yesus mengatakan bahwa Mesias harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini konsep Mesiasnya Yesus. Teman-teman, artinya apa? Yang Petrus pikirkan itu sangat egois. Dia hanya memikirkan bangsa Israel, nasionalitinya, yaitu bangsanya. Dia hanya memikirkan rasnya. Inilah kelemahan Petrus yang ditegur oleh Tuhan. Bagi Petrus harusnya yang selamat itu bangsa Yahudi. Yang akan terlihat menang itu bangsa Yahudi. Hanya bangsa Yahudi, hanya politik orang Yahudi yang harus menang.
bukan kemenangan Yesus atas kuasa jahat yang ada di dalam hati setiap manusia di seluruh dunia. Jadi Tuhan Yesus memikirkan Mesias itu, rencana Allah itu berbeda. Karena Tuhan Yesus berpatok pada firman Bapa, firman-Nya Tuhan yang mengutus Dia. Karena Tuhan Yesus melihat peperangan itu bukan hanya masalah bangsa dijajah, tetapi permasalahan manusia membunuh antar bangsa itu ada di dalam masalah dosa. Karena peperangan itu bukan melawan antar bangsa. Tuhan Yesus sedang berperang melawan kegelapan. Dan kegelapan itu hanya bisa dilawan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Teman-teman, kalau kita lihat Petrus dengan pemikiran Mesias seperti ini, dia hanya memikirkan beberapa hal, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan status, ya. Kebutuhan jasmani itu makanan sehari-hari, status, kita berharga, kita siapa, kita bos besar, kita juara 1, kita siswa terbaik, ya. Teman-teman, atau Petrus juga memikirkan akan hal kuasa. Ketika kita ngomong, mungkin teman kita, geng kita semua takut sama kita. Teman-teman, bagi Tuhan Yesus, pemikiran yang tentang kebutuhan jasmani, kebutuhan status, kebutuhan akan kuasa, itu tidak penting. Yang penting adalah keselamatan manusia untuk kembali di dalam kemuliaan Allah. Kembali berelasi dengan Allah. Jadi teman-teman, Tuhan tuh menunjukkan kepada kita pada hari ini. Mungkin teman-teman sedang bergumul hari ini tentang kebutuhan jasmani. Sepatu aku, makananku gak enak, aku gak maulah, mama masak gak enak. Kita gak bersyukur, itulah lemahnya kita. Dan itu juga yang iblis tawarkan kepada Yesus. Tuhan Yesus pernah digoda iblis kan teman-teman, kita kalau baca Alkitab. Ketika Tuhan Yesus di padang gurun diuji sama iblis, iblis minta Tuhan Yesus ubah batu menjadi roti. Kedua, iblis tuh menggoda statusnya. Kamu anaknya Bapa bukan. Kalau anaknya Bapa, coba kamu jatuhkan diri ke bawah. Status. Kita sangat pentingkan status. Saya nih siapa ya bagi mama papa? Mungkin teman-teman hari ini teman kita gak menganggap status kita penting. Tetapi ingat teman-teman, ketika Yesus itu digoda sama iblis tentang statusnya, dia tahu statusnya jelas. Aku nih anak Bapa. Aku gak perlu buktikan dengan menjatuhkan diri dan malaikat muncul. Aku gak perlu buktikan ke kamu, karena aku memang anaknya. Jadi Tuhan Yesus tidak tergoda oleh iblis. Tuhan Yesus tidak menjadi lemah. Tetapi Petrus sangat lemah dalam hal ini. Dia memikirkan kebutuhan jasmani, dia memikirkan statusnya, dia memikirkan kuasa. Bahkan iblis juga goda Yesus kan, ayo kita ke gunung yang tinggi. Semua yang ada di sini akan kuberikan kepadamu kalau kamu sembah aku. Yesus bilang, enyalah iblis, hanya Bapa yang harus disembah, bukan engkau. Hanya Allah, Tuhan Allah yang harus disembah, bukan engkau. Tetapi Petrus di sini, karena dia mementingkan bangsa Yahudi, dia memikirkan kebutuhan jasmani bangsa Israel, dia memikirkan kebutuhan status bangsa Israel, dia memikirkan kebutuhan daripada kuasa bangsa Israel. Teman-teman, bukankah kita juga sama? Setiap kali kita berteman sama itu-itu aja, selama kita masa remaja, kita mikir, oh statusnya nyaman. Temanku bisa berikan aku kenyamanan, aku ngomong apa dia dengerin aku. Kita tidak membuka ruang untuk berteman lebih luas. Kita lemah teman-teman, kita sempit pemikirannya. Apalagi Ko Indra masa remaja ya, sempit sekali. Berteman tidak mau, cari teman baru juga gak berani. Tuhan hari ini menunjukkan, kamu tuh lemah, ayo lihat rencanaku. Rencanaku adalah
Aku rindu semua orang mengenal Engkau. Jadi teman-teman, bagaimana kita turut dalam rencana Tuhan hari ini? Kita tidak punya pemikiran lemah seperti Petrus. Tuhan sedang menegur kita pada hari ini. Ko Indra juga teman-teman semua. Ayo kita lihat Yesus sebagai Mesias dengan caranya firman Tuhan. Cara kita melihat Mesias itu benar atau enggak? Jadi teman-teman, Tuhan hari ini menunjukkan bahwa kita mudah tergoda oleh kebutuhan yang 3 tadi. Makanya Yesus berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis." Kenapa? Karena pemikirannya sama dengan iblis. "Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Teman-teman, kalau Tuhan Yesus gak sayang Petrus, Tuhan Yesus mah diam aja. Oh oke lah, kalau kamu gak suka aku menderita ke Yerusalem gak apa-apa, itu pemikiran kamu. Tapi Tuhan peduli teman-teman. Tuhan peduli sama kita. Makanya dia bilang be careful. Kalau kamu sudah mulai merasa jasmani lebih penting, makanya orang korupsi untuk makan enak. Makanya orang pakai baju mahal, padahal di rumah menyusahkan mama papa. Mungkin merengek-rengek beli motor, beli apa, beli barang bagus. Karena status, karena kebutuhan status. Padahal status kita berharga teman-teman di mata Tuhan. Atau kita kurang kuasa di rumah, kita bully teman-teman kita di sekolah. Teman-teman, kita gak butuh kuasa yang seperti itu. Tuhan hari ini ingatin kita, hati-hati dengan lemahnya dirimu. Hati-hati ketika memakai kebutuhan jasmani, statusmu itu apa? Pahami dengan jelas, dan kuasamu yang aku berikan, pakai dengan baik-baik. Pakai untuk memberkati orang. Teman-teman, hari ini kebutuhan duniawi apa yang telah menjauhkan kamu dari Tuhan? Kecanduan, penyesalan, rasa takut, game, pacar, pekerjaan, kekhawatiran, kesombongan. Tuhan mau kita kembali. Dia sedang menegur kita untuk kembali. Dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Dia akan mencukupkan. Dia akan memulihkan status kita sebagai anaknya. Meskipun teman-teman jatuh lagi dalam dosa. Tuhan bilang, ayo semangat, berjuang lagi. Aku akan menyertaimu dengan Rohku. Kamu merasa kamu gak berkuasa. Dia akan memberikan kuasanya kepadamu. Kuasa yang akan memberkati orang. Ketika temanmu hancur hatinya, temanmu sedang punya masalah, dia akan pakai mulut bibirmu untuk berkuasa mengatakan bahwa masih ada aku sebagai temanmu. Ayo bangkit, jangan menyerah. Teman-teman, Tuhan akan pakai kalau kita benar-benar sadar kita ini lemah dan kita mau pakai kuasanya di dalam kemesiasannya. Teman-teman, Tuhan bukan hanya menegur kita yang lemah. Dan dalam tegurannya itu, Dia juga menunjukkan kepada kita jalan kemuliaan, kebenaran, dan memurnikan kita. Teman-teman, Tuhan menunjukkan kita jalan yang benar. Kalau kita sudah salah langkah, Tuhan akan arahkan. Teman-teman, Ko Indra mau cerita sedikit ya. Masa remaja Ko Indra sangat memalukan. Dulu Ko Indra minta mama Ko Indra maksa beli motor yang mahal. Teman-teman, tahu nggak cara Tuhan menegur orang? Kadang beda-beda ya, ada keras, ada lembut. Tapi Tuhan benar-benar hancurkan Ko Indra ketika Koko maksa mama beli motor 20-an juta waktu itu. 7 bulan Ko Indra pakai, dicuri. Di situ Koko hancur, Koko merasa wah, kerenku sudah hilang. Di situ Tuhan ingatkan. Kamu masih memandang harta itu penting. Kamu masih merasa kamu pakai motor ini kamu lebih keren. Enggak, aku tuh mengasihimu apa adanya bukan karena kamu motornya keren. Teman-teman tahu enggak?
Ketika Ko Indra sudah tidak menginginkan motor lagi, ketika Koko sudah ngaku sama Tuhan, Tuhan, aku sudah salah jalan, aku mau kuliah baik-baik, aku naik angkot gak apa-apa Tuhan, aku naik bus ke kuliah gak apa-apa. Di detik itu teman-teman, ketika Koko berdoa, Koko sudah tidak menginginkan, motor itu sudah tidak jadi apa yang Koko pandang lagi. 3 hari setelah Koko hilang motornya, ada yang datang, ajak Ko Indra ke showroom. Beli motornya nggak yang sekeren yang pertama. Dia bilang, Indra, ini saya beliin kamu dulu. Kamu pakai buat kuliahmu, nanti kamu bayar aku dengan gajimu. Teman-teman, siapa sih yang mau bantu kalau bukan karena Tuhan? Ko Indra nggak ngerti lagi, nih orang nggak deket sama Ko Indra. Dia beliin motor, teman-teman. Tapi motor itu sudah tidak penting bagi Ko Indra. Teman-teman lihat, terkadang kita salah jalan. Kamu minta-minta ya sama mama. Tuhan ajarin, sekarang kamu kredit. Kamu kerja, kamu bayar sendiri motor ini. Beda nggak? Dulunya minta-minta, menyusahkan orang tua. Sekarang mandiri. Tuhan bawa kita semakin mulia teman-teman. Tuhan bentuk kita teman-teman. Tuhan sabar dengan proses kita. Mungkin ada teman kita yang gak sabar. Ih kamu kuper banget sih, diejek ya. Sabar teman-teman. Cari teman. Cari lagi teman, diejek gak apa-apa. Tetap jadi teman yang baik. Teman-teman, hal itu terlihat. Tuhan menunjukkan jalan kemuliaan itu terlihat ketika Tuhan mengatakan kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Teman-teman, ini adalah apa? Sebuah pemurnian. Kita salah, Tuhan tegur lewat firman, kita baca Alkitab. Kita saat teduh, kita dekat dengan Tuhan, kita pasti bisa salah teman-teman. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, Tuhan akan ingatkan, ayo. Kadang tegas, kadang ayo, kadang kamu lelah ya. Tuhan akan pakai caranya yang unik. Terkadang keras, terkadang lembut, terkadang kita sudah hancur, Tuhan akan memeluk kita. Tuhan punya cara yang sangat bijaksana untuk membawa kita untuk menjadi muridnya. Pemurnian artinya kita mungkin masih sulit peka sama Tuhan. Kita bisa salah jalan, tetapi Tuhan akan menunjukkan lagi dan lagi sampai kita mengerti siapa Dia dan bagaimana mengikuti Dia. Hal ini terjadi di dalam kehidupan Petrus teman-teman. Petrus pernah meragukan Yesus. Petrus pernah pada malam Tuhan Yesus disalibkan. Dia menyangkal Tuhannya. Dia pernah menjauhi orang non-Yahudi. Karena dia takut dihina oleh orang Yahudi. Dan dia juga dipakai oleh Tuhan pakai Paulus untuk menegur Petrus. Lu salah. Tuhan mau menyelamatkan semua bangsa. Kalau kamu takut untuk berteman sama orang Yahudi, kamu gak usah melayani. Mungkin Paulus marahnya seperti itu. Dan Petrus dengerin gak teguran Paulus? Dia dengerin. Teman-teman, mungkin kita punya teman yang dekat dengan Tuhan. Kadang tegur kita. Didengerin teman-teman. Jangan langsung, lu so suci, lu pakai Alkitab. Gak usah so suci kayak lu paling hebat aja. Enggak teman-teman, ketika teman-teman kita kasih kita teguran melalui firman Tuhan. Dengerin teman-teman, jangan-jangan dia doain kamu. Jangan-jangan dia baca Alkitab, dia lihat hidup kamu, dia pengen memberkati kamu, dia gak mau kamu salah jalan. Dengerin seperti Petrus. Ketika dia salah, dia ngaku kepada Tuhan. Tuhan bilang, mau gak kamu melayani? Mau gak kamu gembalakan domba-dombaku? Dia malu gak? Dia malu, dia menyangkal Tuhan 3 kali. Tuhan kasih dia pelayanan. Tapi dia datang dengan malu dan apa adanya. Karena dia tahu Tuhan
memberikan pemurnian di dalam hidupnya. Ketika kamu salah, gagal mengikut Tuhan, teman-teman, jatuh dalam dosa, ketika Tuhan tegur, Tuhan sapa, datanglah, akuilah keadaanmu. Tuhan akan terus memurnikan kamu. Bacalah firman Tuhan, Dia akan terus menuntun kamu di dalam kebenaran. Teman-teman, Tuhan mau menunjukkan kelemahan kita dan Dia ingin terus memurnikan kita. Mengapa? Karena Dia sudah mati bagi kita. Dia mau proses kita. Dosa kita sudah ditanggungnya, bukan akan. Bukan gini teman-teman, bukan aku lihat dulu lah Josephine ini gimana hidupnya. Nanti baru ku tebus dosanya. Bukan teman-teman, Dia sudah tebus. Dia sudah tebus dan Dia mau kita datang. Berhasil datang bersyukur, gagal datang, sedih datang. Tuhan mau kita datang terus. Tuhan tolong murnikan aku. Tuhan tolong sembuhkan aku. Tuhan aku sedang jauh daripadamu. Kalau perlu nangis, nangis teman-teman. Jangan lagi merasa diri kita kuat teman-teman. Kadang kekuatan kita dibalut dengan kemarahan. Kadang kekuatan kita dibalut dengan kesombongan. Padahal sebenarnya kita hancur di dalamnya. Tuhan mau kita datang. Teman-teman, hari ini Ko Indra akan mengajak kita nonton sebuah video. Mari teman-teman, lihat video ini dengan hatimu. Dan jika Tuhan menyentuh hatimu, pada saat itu berdoalah, minta ampun. Berdoalah dan datang kepada Dia. Mari kita lihat bersama video ini. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything, the universe, and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins. And they have a cost. Someone has to die. You or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died.
because I love you. Then, I rose from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Bagi kamu. Pada hari ini, jikalau Tuhan menegur kamu dengan kasih-Nya, apakah kamu mau mengikut Dia? Mari engkau ambil waktu pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin kamu hancur hari ini. Kamu berbeban berat hari ini. Tuhan pengen bawa kamu kembali. Jikalau kamu pada hari ini engkau mengatakan, Tuhan terima kasih sudah mengasihi aku begitu dalam. Aku ingin mempersembahkan hidupku untuk Engkau, untuk berelasi dengan Engkau. Teman-teman ingin kembali pada hari ini. Mari engkau letakkan tangan kananmu di dada. Ko Indra pengen berdoa bagimu. Membilang, Tuhan aku pengen kembali berelasi dengan Engkau. Tolong aku untuk mengenal Engkau. Bawa aku kembali ya Tuhan. Tolong aku karena aku sudah tidak tahu jalannya harus bagaimana Tuhan. Aku takut Tuhan. Aku pengen Engkau beserta aku. Pegang tanganku, taruh tangan kananmu di dada. Ko Indra pengen berdoa bagimu. Tuhan, inilah setiap kami yang kembali pada hari ini. Kami ingin melayani-Mu, kami ingin berelasi dengan-Mu, kami ingin hidup bagi-Mu ya Tuhan. Bahwa kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tahu kami akan jatuh, kami akan melukai hati-Mu, kami akan hancur. Kami gak tahu kapan, tetapi kami tahu pasti Engkau akan ada di sana buat kami. Dan kami pengen selalu datang mengakui apapun keadaan kami kepada Engkau. Kami ingin menyerahkan hidup kami. Apapun kami pada masa depan kami akan menjadi siapa, bekerja tentang apa. Kami ingin menjadi berkat. Kami ingin menebus mereka yang terluka melalui hidup kami. Pakai kami ya Tuhan. Pakai kami. Kami serahkan hidup kami dan terus berelasi dengan Engkau. Tolong kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang telah kembali menguatkan kami. Kami bersyukur kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, tibalah saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui scan barcode yang ada di bangku masing-masing maupun melalui kotak persembahan yang ada di belakang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang datang hari ini ya Bapa. Kami ingin mencari wajah-Mu ya Bapa. Membawa setiap benih-benih firman-Mu. Supaya kami bisa dipulihkan nih dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Kau pakai kami. Menjadi alat, menjadi berkat untuk orang banyak ya Bapa.
Di tengah dunia yang hancur, kami mohon ya Tuhan, pakai kami sebagai terang dan garam di bumi ini ya Tuhan. Pakai persembahan yang kami berikan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami setelah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore ini dengan menyanyikan doksologi. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Kami bersyukur Engkau sekali lagi berbicara kepada kami pada sore hari ini. Kami bersyukur Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Dan teman-teman, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, menguatkan kita, membawa kita kembali untuk bersekutu dengan Dia. Berkali-kali meskipun kita ada dalam kegagalan, Dia akan membawa kita kembali dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah teman-teman, bersyukur kita bisa beribadah pada sore hari ini. Jangan lupa, Ko Indra pengen mengingatkan beberapa hal pada kita. Malam ini kita akan sama-sama menghadiri malam dedikasi. Bagi teman-teman yang melayani sebagai pemusik, singer, WL, di SLC, diundang untuk hadir sebagai keluarga besar Gereja Kristen Kalam Kudus Pekanbaru, untuk sama-sama bersekutu pada malam ini di malam dedikasi.
Kedua, teman-teman, bagi teman-teman yang rindu bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Teman-teman pengen di masa muda teman-teman mengenal berbagai teman-teman yang berbeda di dalam satu kelompok tumbuh bersama di gereja kita, yaitu Cross. Teman-teman boleh DM kita di Instagram. Atau teman-teman yang rindu punya Cross dengan memulainya dengan sahabat dekat yang sudah membuka hati untuk mengikut Tuhan. Silakan teman-teman bisa membentuk Cross baru dan memberikan kepada kami informasi. Kami akan menyusun waktu untuk kita boleh Cross bersama. Teman-teman, bersyukur pada hari ini kita bisa beribadah dan bulan depan kita akan ada tema yang baru. Kita akan bergumul bersama, berjalan bersama sebagai anak-anak Tuhan melewati tahun ini bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, sampai jumpa di ibadah Sabtu depan. Jangan lupa be the salt, be the light for Christ. Tuhan Yesus memberkati kita semua.